Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Anak-anak selama 1 minggu kemarin telah menjalankan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Anak-anak, dalam mengerjakan penilaian tengah semester kemarin ada kesulitan? Saya kira tidak ada kesulitan karena semua materi sudah disampaikan oleh Bu Guru. Anak-anak tinggal memahaminya lagi, bisa lewat videonya Bu Guru diputar lagi, atau membaca di buku panduan PAI, modul PAI, atau kitab PAI. Anak-anak, sekarang kita akan kembali melanjutkan materi yang kemarin. Tetapi seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mudah difaham anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi Aku Anak Soleh. Minggu kemarin kita juga mempelajari materi Aku Anak Soleh, karena dalam materi Aku Anak Soleh ini ada 4 macam, yaitu yang pertama kemarin jujur, yang kedua amanah, yang ketiga sopan santun kepada orang tua dan guru, dan ini yang terakhir, yang keempat, yaitu santun dan menghargai teman. Itu keempat itu tadi adalah ciri dari perilaku anak yang soleh. Kalau anak-anak ingin menjadi anak yang soleh, mari kita tanamkan pertama perilaku jujur, yang kedua amanah, yang ketiga yaitu sopan kepada orang tua dan guru, dan yang keempat ini adalah santun dan menghargai teman. Apa sih santun itu? Santun itu anak-anak bisa diartikan halus budi. Halus budi baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Halus budi itu tingkah lakunya baik, bicaranya itu lembut, mukanya itu selalu senyum, tidak menunjukkan wajah-wajah marah. Halus budi, hatinya baik, tidak pernah marah, ya. Kemudian ketika berbicara bahasanya juga baik, ketika tingkah laku juga tingkah laku yang baik. Itu namanya santun. Sekarang coba kita lihat pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menjadi orang yang santun? Kalau belum, berarti mari kita bersama-sama menjadi orang yang santun. Kemudian menghargai, bisa diartikan seperti menghormati orang lain. Jadi anak-anak, kita dalam berteman, kita dalam sosial, dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat, mari kita menjadi anak yang santun dan pandai menghargai teman, ya. Apa sih yang termasuk dari contoh sikap santun? Yang pertama yaitu menahan marah dan emosi. Anak-anak, dalam semua pergaulan pasti kita akan menjumpai teman yang membuat kita itu agak jengkel. Tetapi jika kita bisa bersikap santun, maka kita itu bisa menahan. Meskipun teman tadi menjengkelkan kita, tapi kita harus menahan marah. Kita tidak usah terpancing marah dan tidak usah emosi.
Kalau teman kita marah kepada kita, kemudian kita juga marah, itu namanya sama-sama anak nggak soleh. Tetapi kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, jika kita mempunyai teman yang marah pada kita, maka kita tidak usah marah. Kita harus bisa menahan marah. Itu adalah contoh sikap santun dalam pergaulan. Yang kedua, tidak mudah tersinggung. Nah, sama tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Kemudian yang ketiga, tidak membedakan teman. Jadi anak-anak kalau berteman tidak boleh pilih-pilih. Gak usah ini anak ini cantik tak temani, yang tidak cantik tidak tak temani, gak boleh. Anak ini pandai saya temani, yang gak bisa tidak saya temani, gak boleh. Orang yang bersikap santun, anak yang bersikap santun dalam pergaulan itu tidak pernah pilih-pilih teman. Dia tidak membedakan teman, ini pandai atau tidak, ini cantik atau tidak, ini kaya atau tidak, tidak usah. Ya, orang yang santun itu tidak membedakan itu. Dia menganggap semua adalah teman, ya, tidak peduli, ya. Kemudian yang keempat, mendengarkan bila teman bicara. Anak-anak biasanya kan sering berbicara sama temannya. Nah, baiknya itu anak-anak, jika ada anak-anak itu bicara temannya anak-anak bicara, maka kita harus mendengarkan. Jangan ditinggal bicara sama teman yang lain, itu tidak bagus. Yang bagus adalah setiap ada teman berbicara, maka kita wajib mendengarkan. Itu adalah contoh sikap santun dalam pergaulan. Kemudian yang kelima, menyenangkan hati teman. Anak-anak, mari sebisa mungkin kita itu berusaha untuk menyenangkan hati teman kita. Jangan sampai kita itu membuat hati teman sedih. Gak boleh, itu bukan anak yang soleh. Tapi kalau ingin menjadi anak yang soleh, maka kita harus tiap hari itu selalu menyenangkan hati teman. Kemudian yang keenam, menjenguk teman jika sedang sakit. Anak-anak, biasanya ada anak-anak ketika di absen bu guru, ini gak hadir kemana, anak-anak sakit bu. Lah, itu harus kita jenguk. Apabila teman sakit, harus kita jenguk. Saudara sakit, kita jenguk. Tetangga sakit, kita jenguk. Itu adalah contoh sikap santun dalam pergaulan. Kemudian yang ketujuh, membantu kesulitan teman. Membantu kesulitan teman, bukan tema itu bu guru kurang nulisnya. Membantu kesulitan teman. Contohnya, ketika pelajaran misalnya ada anak yang belum paham, teman sebangkunya sudah paham tapi yang satunya belum paham, maka kita wajib membantu. Misalnya ada ketika diterangkan materi matematika misalnya, sampean bisa paham tetapi teman sampean yang di sebelah bangku sampean belum bisa, maka anak-anak wajib memberi atau membantu temannya yang kesulitan. Itu kalau dalam taraf teman sekolah. Tapi kalau dalam misalnya di luar sekolah, teman kita bermain, teman kita itu sedang jatuh, kesulitan, dia ingin bangun dari jatuhnya, maka kita wajib membantu kesulitan teman tadi. Ada juga temannya misalnya yang kesulitan dalam biaya sekolah, dia tidak mau sekolah karena tidak punya uang jajan misalnya, maka kita sebagai teman wajib membantu. Dengan cara apa? Ngasih jajan kita. Nah, itu namanya membantu kesulitan teman. Kemudian yang kedelapan, yaitu meminta maaf jika berbuat salah. Anak-anak, dalam pergaulan kita itu sering melakukan sebuah kesalahan, maka kita pun juga harus sering meminta maaf. Tetapi kalau sudah pernah berbuat salah, usahakan kita jangan berbuat salah yang kedua kali. Jadi jangan enggan minta maaf. Apabila kita merasa salah, langsung saja kita minta maaf, gak usah malu, ya. Kemudian yang kesembilan, berterima kasih jika sudah dibantu. Apabila kita mendapatkan kesulitan, ada teman lain yang membantu, maka kita harus bisa berterima
kasih. Ucapkanlah terima kasih itu jika sudah dibantu oleh teman maupun oleh siapa saja yang sudah membantu pada kesulitan kita. Kemudian yang ke-10, tidak saling mengejek. Nah, ini biasanya anak-anak itu saling yang mengejek di kelas, saling mengejek ketika di rumah, itu juga nggak boleh. Kalau kita ingin menjadi anak soleh, maka kita tidak boleh saling mengejek. Kemudian yang ke-11, mengucapkan salam jika bertemu. Nah, ini anak-anak, mari kita praktekkan bersama. Anak-anak bertemu teman di jalan, ucapkanlah assalamualaikum. Atau ketemu bu guru, ketemu pak guru, ucapkanlah salam. Jangan halo bro, gak bagus itu. Yang bagus, tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad adalah ucapan salam. Karena ucapan salam itu adalah mendoakan keselamatan, ya. Kemudian orang yang kita ucapi salam tadi pasti menjawab, dia juga mendoakan pada kita. Maka kita harus selalu mengucapkan salam jika bertemu kepada teman maupun guru. Kemudian yang ke-12, berbicara yang lembut. Nah, anak-anak kalau berteman jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Gunakan kalau kita bergaul itu dengan suara yang lembut. Jangan kayak marah-marah begitu, itu enggak bagus, ya. Kemudian 13, tidak pilih-pilih teman, sama kayak tadi, ya. Tidak usah pilih-pilih teman, semua dijadikan teman. Kemudian yang terakhir, tidak mengambil hak orang lain, maksudnya tidak mengambil milik temannya. Itu maksudnya tidak mengambil hak orang lain. Misalnya pensil ini punya temannya terus diambil, itu enggak boleh, karena itu hak temannya. Itu anak-anak contoh dari sikap santun dalam pergaulan. Bagaimana, bisa dipahami? Semoga anak-anak bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Akhirnya, mari pelajaran pada pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.